우선들 그런 것을 잘 또 조화를 맞춰야 되고 그런 훈련 위주로 이제 계속 Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, menegaskan bahwa Irak bukan tim yang bisa dipandang remeh. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni mendatang. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, ini, skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh. Kondisi tersebut harus bisa dimaksimalkan karena mereka harus menerima kekalahan telak 5-1 saat bermain di markas Irak. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong hanya butuh satu kemenangan untuk lolos ke putaran kedua. Apalagi, mereka akan menghadapi Filipina pada 11 Juni nanti. Tom Haye menjelaskan, Irak jadi salah satu tim yang harus mereka waspadai. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini cukup solid dan belum pernah terkalahkan di babak fase grup. Menurutnya, pertandingan nanti jadi momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan. Sebelumnya, mereka sukses mengalahkan Vietnam dalam 2 laga termasuk di markas tim Golden Star. Menurut saya mereka lawan yang kuat. Karena sudah membuktikan di laga-laga sebelumnya. Saya pikir kami sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa timnas Indonesia punya kualitas, kata Tom Haye. Pemain SC Heerenveen ini menambahkan bahwa bermain di SUGBK akan jadi keuntungan bagi mereka. Skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir langsung ke stadion. Dia berharap mereka bisa memberikan hasil maksimal di lapangan. Kami bermain di kandang dan hal itu jadi keuntungan. Kami perlu bermain keras dan berjuang, tambahnya. Menariknya, duel antara Indonesia melawan Irak nanti akan cukup spesial. Pasalnya, Haye dan Nathan Choaon akan menghadapi rekan setimnya di SC Heerenveen. Pemain tersebut adalah Hussein Ali yang berposisi sebagai bek kanan. Namun, ketiga pemain ini akan berpisah karena Haye akan mencari klub baru dan Nathan kembali ke Swansea City karena masa peminjamannya sudah selesai. Pemain yang ngebet memperkuat timnas Indonesia, Delano Ladan, tertarik melanjutkan karir di Liga 1 Indonesia. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan akun Instagram _Indonesia dengan penyerang 24 tahun tersebut. Kontrak saya akan berakhir bulan ini, saya mencoba bermain di Indonesia, kata Delano Ladan. Kita lihat saja nanti. Saya dengar beberapa klub akan mulai pada 12 Juni. Mungkin di situ saya akan menentukan pilihan saya, lanjut Delano Ladan. Delano Ladan saat ini membela klub Liga 2 Belanda, Top OSS. Dari 30 penampilan di Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024, Delano Ladan mengemas 3 gol. Secara pengalaman, Delano Ladan cukup oke. Ia pernah membela ADO Den Haag, SC Cambuur hingga tim muda Feyenoord Rotterdam. Bermodalkan pengalaman berkarier di Belanda inilah, Delano Ladan berani menggoda PSSI untuk menaturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Beberapa kali, Delano Ladan meninggalkan komentar di akun Instagram PSSI, Timnas Indonesia maupun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Karena itu, jika memang berniat memperkuat Timnas Indonesia, kecil peluang Delano Ladan mendapatkan status itu jika melanjutkan karir di Indonesia. Jika ingin memperbesar peluang memperkuat timnas Indonesia, Delano Ladan wajib meningkatkan performanya bersama sang klub di luar negeri. Jika Delano Ladan dinaturalisasi, Shin Tae-yong tentunya mendapatkan pemain alternatif di lini depan. Menarik menanti kemana Delano Ladan akan berlabuh musim depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta Senin, 27 Mei, malam. Rangkaian pemusatan latihan atau training camp, TC, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 19 di Jakarta, kata Sumarji. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klub masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. Dua pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangoen dan Shane Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta.
Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Serie B bersama Venezia. Jay Itzes bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari dua leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, Jay Itzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Itzes diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani dua laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis, 6 Juni, kemudian Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, memberikan keputusan yang krusial jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Irak akan bertanding melawan Timnas Indonesia dan Vietnam pada bulan Juni mendatang. Sebelumnya, tim Singa Mesopotamia datang dengan persiapan minim jelang pertandingan tersebut. Pasalnya, Liga Irak masih berjalan dan cukup mepet dengan FIFA Matchday mendatang. Sementara itu, Shin Tae-yong memiliki waktu lebih baik dengan menggelar pemusatan latihan pekan ini. Terbaru, IFA melakukan langkah yang cukup strategis memberikan persiapan yang lebih baik. Tepatnya, dengan memastikan pekan ke-32 Liga Irak selesai akhir bulan ini. Langkah ini diharapkan membuat pemain memiliki waktu istirahat sebelum merapat ke timnas. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan melepas dua pertandingan terakhir dengan mudah kepada tim lawan meski sudah dipastikan lolos. Federasi Sepak Bola Irak telah menetapkan rencana lengkap untuk persiapan tim sebelum menghadapi Indonesia di kualifikasi. Karena federasi memutuskan bahwa 31 Mei akan menjadi hari terakhir putaran ke-32 Liga Bintang Irak. Untuk memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bergabung dengan tim nasional Irak, kata seorang sumber kepada Win-Win. Masih dari sumber yang sama, Liga Irak baru akan dilanjutkan pertengahan bulan Juni mendatang. Nantinya pemain timnas Irak memiliki waktu pemulihan sebelum kembali ke klub. Kompetisi liga akan dihentikan sementara setelah tanggal tersebut. Setelah itu tanggal putaran ke-33 akan ditentukan, yang tentunya akan dilakukan setelah 11 Juni. Yaitu setelah berakhirnya hari-hari FIFA, karena para pemain akan diberi sedikit istirahat. Sebelum bergabung kembali dengan tim mereka, lanjutnya. Terkait rencana pasukan Yesus Casa sampai saat ini tidak banyak perubahan. Mereka tetap tidak menggelar pemusatan latihan dan baru tanggal 2 Juni tiba di Indonesia. Nantinya, Singa Mesopotamia akan bertanding melawan Indonesia pada 6 Juni. Delegasi tim nasional Irak pertama-tama akan berkumpul di ibu kota Baghdad pada tanggal 1 bulan depan. Kemudian akan menuju ke ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pesawat pribadi pada tanggal 2 Juni, pungkasnya.